Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kondisinya lagi ada di rumah ya teman-teman, lagi pandemi seperti ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang masih berkaitan tentang ekosistem, yakni ekosistem terumbu karang dan ekosistem zona litoral. Jadi ada dua macam ekosistem hari ini yang kita bahas, masih berkaitan dengan ekosistem, khususnya ekosistem yang ada di lautan, bagian dari ekosistem laut, yakni ekosistem terumbu karang dan ekosistem zona litoral. Kita bahas secara singkat tentang ekosistem ini ya teman-teman. Yang pertama adalah ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang apa sih? Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Ini adalah gambaran apa yang ada di ekosistem terumbu karang. Ya. Jadi terumbu karang dan juga apa yang ada di sekitar terumbu karang itulah bagian dari ekosistem terumbu karang. Jika kita simpulkan, maka ekosistem terumbu karang adalah seluruh komponen yang ada di terumbu karang berupa makhluk hidup dan benda mati yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, inilah pembahasan singkat tentang ekosistem terumbu karang. Teman-teman dapat mempelajari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang ekosistem terumbu karang di Sentra Sains. Berikutnya adalah ekosistem zona litoral. Teman-teman, zona litoral adalah daerah 0 meter dari laut ya. Jadi zona litoral itu adalah daerah di mana apabila air laut pasang, maka daerah tersebut adalah genangan air berupa lautan. Nah, apabila air surut, maka daerah tersebut menjadi daratan. Ya. Jadi bisa dibilang juga zona litoral ini adalah daerah pantai ya, teman-teman. Jadi daerah pasang surut air laut. Ya. Teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Inilah gambaran tentang zona litoral. Ya, jadi hewan-hewan yang ada di zona litoral dan juga tumbuh-tumbuhannya ini sama dengan yang ada di pantai, begitu ya teman-teman. Nah, jika kita simpulkan, maka ekosistem zona litoral adalah seluruh komponen yang ada di daerah litoral atau daerah 0 meter dari lautan ya, berupa makhluk hidup dan benda mati yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, zona litoral ini ditinjau dari kedalaman ya. Nanti
ada zona-zonanya. Teman-teman bisa mempelajari tentang kedalaman laut dan zonasinya di sentra Sosbud, sentra sosial budaya. Nah, begitulah pengantar tentang ekosistem terumbu karang dan juga ekosistem zona litoral. Nah, ini semua berkaitan dengan ekosistem laut ya, teman-teman. Nah, mengenai laut, hari ini Bapak akan membahas tentang manfaat laut ya, ditinjau dari sains ataupun dari kita sebagai umat muslim ya. Yang pertama, secara umum lautan itu memiliki manfaat ya, teman-teman. Apa saja sih manfaatnya lautan menurut para ilmuwan dan juga apa yang bisa kita manfaatkan dari lautan? Yang pertama adalah sebagai tempat rekreasi ya. Kita ketahui sendiri lautan memiliki daya tarik tersendiri, baik itu di dalam lautannya berupa terumbu karang maupun di pinggiran pantai dengan alam yang indah. Yang kedua adalah sebagai pembangkit listrik. Nah, di saat ini telah dikembangkan ya pembangkit listrik tenaga gelombang. Jadi gelombang lautan dirubah menjadi pembangkit listrik. Nah, yang ketiga adalah tempat hidup berbagai macam sumber makanannya. Kita ketahui di lautan ada banyak jenis ikan dan juga makhluk hidup lain ya yang bisa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya oleh manusia sebagai sumber makanan. Yang keempat adalah tempat keberadaan barang tambang. Nah, kita ketahui di lautan itu ada barang tambang yang bisa diambil, baik itu berupa minyak bumi atau gas bumi dan lain-lain sebagainya sebagai barang tambang. Yang kelima adalah jalur transportasi air. Nah, ini adalah hal yang utama untuk menghubungkan tiap pulau, terutama kita yang hidup di Indonesia ini adalah negara kepulauan. Jalur transportasi air ini sangat berfungsi sekali. Yang keenam adalah tempat menyimpan cadangan air. Nah, kita ketahui bahwasanya lautan itu berupa air. Jadi cadangan air manusia juga bisa diambil dari lautan. Dengan cara apa? Dengan cara disaring sehingga air itu menjadi air tawar. Bagaimana caranya? Teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sains. Nah, berkaitan dengan manfaat lautan, teman-teman perlu ketahui bahwasanya jauh sebelum manusia mengelompokkan tentang manfaat-manfaat dari lautan, ternyata Al-Qur'anul Karim sudah menjelaskan tentang manfaat laut. Ya. Dan sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Nah, ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 14. Ya, jadi lautan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sebagai apa? Sebagai sarana transportasi berupa kapal yang dapat berlayar menghubungkan antar pulau. Yang kedua adalah sebagai sumber makanan untuk manusia berupa ikan dan makhluk lain yang bisa dimakan
oleh manusia. Yang ketiga adalah sebagai sumber tambang ya, perhiasan manusia. Nah, perhiasan di sini bisa berupa barang tambang ataupun apa yang dihasilkan oleh makhluk yang ada di lautan, seperti mutiara yang dihasilkan oleh kerang mutiara. Nah, selain itu ada satu yang lebih besar lagi, yakni Allah menciptakan laut sebagai bentuk atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa terumbu karang yang indah ataupun ada lautan yang terpisah. Jadi lautan itu ada dua lautan yang saling berhubungan tetapi dia tetap terpisah, tidak menyatu. Ada perbedaan warna ya. Ini ditemukan oleh manusia di saat ini, tetapi Allah sudah menyebutkannya bahwasanya lautan yang ada dua lautan yang bertemu tidak akan menyatu. Nah, itu terbukti pada saat ini ya, sudah ditemukan bahwasanya ada laut yang bertemu tetapi tidak menyatu. Dan juga kapal seperti gunung dan keindahan-keindahan laut lainnya. Nah, Allah menyebutkannya di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 22. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia mengetahuinya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu. Jadi Al-Quran adalah sumber ilmu kita sebagai dasar atau petunjuk untuk kita semua. Nah, inilah berkaitan dengan lautan ya teman-teman, manfaat laut. Selanjutnya Bapak menyampaikan kosakata bahasa Arab kita hari ini berkaitan dengan anggota keluarga. Yang pertama, al-abu artinya bapak. Al-abu artinya bapak. Al-abu bapak. Dua, al-ummu ibu. Al-ummu artinya ibu. Al-ummu ibu. Ketiga, al-jaddu artinya kakek. Al-jaddu artinya kakek. Al-jaddu kakek. Al-jaddatu artinya nenek. Al-jaddatu nenek. Al-jaddatu nenek. Berikutnya akhun artinya saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki. Al-ukhtu artinya saudara perempuan. Al-ukhtu saudara perempuan. Al-ukhtu saudara perempuan. Al-ammatu artinya bibi. Al-ammatu artinya bibi. Al-ammatu artinya bibi. Terakhir ammun artinya paman. Ammun paman. Ammun paman. Ya, inilah teman-teman kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman membaca berulang-ulang dan menghafalkannya. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.